Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari Handayani. Di video kali ini saya akan membahas tentang peran kearifan lokal dalam mendukung pelestarian sumber daya alam di daerah saya, yaitu Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinemba. Sebelum itu, kita ketahui dulu apa sih kearifan lokal itu? Kearifan lokal merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat tradisional secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kearifan lokal tersebut umumnya berisi ajaran untuk memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Adapun cara lain dalam penyampaian kearifan lokal tersebut bisa pula dengan cara seperti melalui pepatah petiti, pantang larang, dan sastra lainnya. Nah, untuk proses pengelolaannya dimulai dari yang pertama, pembersihan lahan. Di antara tanaman kelapa sawit umumnya masih banyak tanaman liar atau semak, sehingga para penggarap harus membersihkan lahan tersebut. Pembersihan lahan tidak hanya menggunakan parang, melainkan dengan cara membakar. Sisa tanaman atau tebasan dikumpul di antara pohon sawit, setelah kering kemudian dibakar. Pembakarannya pun tidak menggunakan api besar atau dipantau agar apinya tidak terkena tanaman utama, dan sisa pembakarannya atau abu pembakaran dimanfaatkan sebagai pupuk alami. Yang kedua, pembuatan bedeng. Pembuatan bedeng dilakukan sebagaimana umumnya para petani yang akan membuat lahan pertanian. Peralatan yang digunakan pun peralatan manual seperti cangkul dan parang. Di antara tanaman utama minimal terdapat 2 bedengan sebagai media tanam. Setelah selesai pembuatan bedengan, kemudian kebiasaan lainnya yaitu memanfaatkan sampah kelapa sawit sebagai pupuk alami yang ditabur pada bedengan sebelum penanaman. Tujuannya agar tanah lebih subur. Yang ketiga, penanaman. Umumnya tanaman yang pertama ditanam atau periode pertama ialah semangka dan bayam, kemudian cabai dan jagung. Yang keempat, perawatan. Perawatan yang dilakukan umumnya pemupukan, pembersihan gulma, penyemprotan, dan penyiraman pada musim kemarau. Karena lahan yang digunakan umumnya bukan tanah gambut, melainkan tanah mineral, sehingga ketika memasuki musim kemarau, para petani harus menyiram tanamannya. Masyarakat desa selain memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit, pekarangan rumah pun dimanfaatkan sebagai tempat bercocok tanam. Tanaman yang ditanam seperti serai, terong, cabai, bahkan tebu. Keterbatasan lahan tidak membuat masyarakat berhenti untuk menanam. Walaupun hasilnya tidak untuk dijual, paling tidak dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kebiasaan ini dilakukan sudah sejak lama oleh masyarakat Desa Bagan Batu, karena masyarakat dapat memperoleh penghasilan tambahan dari hasil perkebunannya. Manfaat lainnya yaitu tanaman utama atau kelapa sawit menjadi terhindar dari tumbuhan liar dan terjaga. Umumnya masyarakat dapat mengelola lahan dengan pola seperti ini minimal selama 2 tahun sebelum pelepas sawit menutupi tanaman tumpang sari. Setelah lahan tersebut tidak lagi memungkinkan untuk ditanam tanaman tumpang sari, masyarakat mencari lokasi untuk dilakukan pola tanam yang serupa. Bagi masyarakat yang mengelola lahan bukan miliknya, petani tersebut tidak diminta hasilnya dari pengelolaannya dan tidak ada bagi hasil dengan pemilik lahan, karena pada dasarnya pemilik kebun sawit senang jika kebunnya diolah. Pemilik lahan tidak perlu susah payah untuk melakukan pembersihan dan pemupukan lahan. Selain itu, tanaman utamanya tetap terjaga dan terawat. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.